got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Herlina. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fotografi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fotografi, dan yang kedua ada tujuan fotografi, dan yang ketiga ada teknik fotografi. Lalu izinkan saya untuk membuka slide berikutnya. Pengertian fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya tersebut yang mengenai objek tersebut pada media yang sangat peka dengan cahaya. Selanjutnya saya akan menunjukkan apa itu tujuan fotografi. Tujuan fotografi yaitu untuk suatu karya yang dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika berpenampilan subjeknya digunakan sebagai medium, penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekspektasikan kepada penyertanya, sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. Lalu di sini ada beberapa teknik fotografi, yaitu yang pertama ada makro, yang kedua long exposure, yang ketiga black and white, yang keempat motion blur, yang kelima silhouette, yang keenam still shift, yang ketujuh high speed, yang kedelapan minimalis, yang kesembilan high key fotografi, dan yang terakhir panoramik. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama tentang makro. Teknik makro membantu fotografer menangkap gambar yang objeknya sangat kecil. Teknik ini membutuhkan lensa makro. Peralatan lain, jika menggunakan kamera point and shoot, carilah ikon bunga kecil yang memungkinkan fokus kamera tetap stabil. Hasil diperlihatkan dengan kamera point and shoot tidak akan sebagus dengan kamera yang memiliki lensa makro khusus. Yang kedua adalah exposure. Teknik framing adalah untuk mengkomposisikan gambar dengan lebih baik. Dengan teknik ini, objek yang akan dijadikan fokus akan terlihat lebih terpisah dari latar belakangnya. Fotografer juga dapat menggunakan grid lens yang terdiri dari garis horizontal dan vertikal yang membantu fotografer untuk mengatur posisi objek. Leading lens adalah garis-garis yang terdapat pada suatu objek atau latar belakang yang membantu mengarahkan mata ke fokus utama. Teknik framing merupakan salah satu teknik dasar yang penting bagi fotografer, karena dengan teknik ini fotografer dapat mengkomposisikan gambar lebih baik.
Dan berikut adalah contoh-contoh gambar dari makro dan long exposure. Yang pertama ada dari makro, yaitu berupa gambar binatang yang sedang berada di tangkai tumbuhan. Yang kedua ada berupa jalanan yang terlihat garis-garis cahaya tersebut. Yang ketiga di sini ada black and white. Teknik black and white membutuhkan pengaturan monokrom pada kamera digital atau melalui lensa kamera mirrorless untuk menghasilkan foto hitam dan putih. Dengan teknik ini kita bisa lebih mudah mencari cahaya yang tepat tanpa terganggu warna lain. Yang keempat ada motion blur. Motion blur adalah teknik fotografi yang menciptakan efek blur pada gambar dengan mempergunakan long exposure. Yang kelima ada silhouette. Silhouette fotografi adalah teknik fotografi yang menghasilkan gambar objek yang memiliki bentuk bayangan yang terang dari cahaya yang datang dari belakangnya. Berikut contoh-contoh gambarnya. Yang pertama ada gambar seperti alam tetapi dengan tema monokrom. Yang kedua motion blur dengan di blur beberapa objeknya. Yang ketiga ada pantulan cahaya dari pantai. Yang keenam ada tilt shift. Tilt shift adalah teknik yang memungkinkan fotografer untuk memproduksi efek miniatur pada suatu objek atau subjek yang difoto. Ini dilakukan dengan menggunakan lensa khusus yang memiliki kemampuan untuk memutar atau mengalihkan sudut pandangnya. Biasanya digunakan untuk menciptakan efek foto seolah-olah diambil dari sudut pandang yang lebih rendah dari sebuah bangunan atau area yang luas. Teknik ini juga dapat digunakan untuk memfokuskan perhatian pada objek tertentu dalam sebuah frame. Sementara bagian lain dari foto terlihat blur atau kabur. Di sini ada berupa contoh tilt shift, yaitu ada beberapa efek blur karena dari objek foto yang diambil. Selanjutnya yang ketujuh ada high speed. High speed adalah teknik fotografi yang memfokuskan pada menangkap gambar dengan kecepatan tinggi. Teknik ini digunakan untuk menangkap objek yang bergerak dengan cepat sehingga terlihat jelas dalam hasil foto. Teknik ini juga dapat digunakan dalam fotografi artistik untuk menangkap gerakan tubuh atau ekspresi wajah yang tidak terlihat dengan mata biasa. Di sini ada beberapa contoh, yaitu melalui gambar berupa kuas atau untuk make up. Yang ini ada beberapa bedak di sini dan belakangnya ada latar belakang hitam. Dan kedelapan ada minimalis. Minimalis adalah sebuah teknik dasar fotografi yang memanfaatkan sedikit objek dan latar belakang yang cerah. Ini adalah metode pengambilan foto yang sangat tergantung pada komposisi objek yang akan diabadikan.
Objek yang difokuskan biasanya harus memiliki warna yang cerah atau hitam dan putih. Untuk membuat hasil yang terlihat simpel, teknik ini digunakan untuk menciptakan gambar yang terlihat modern dan memiliki gaya minimalis. Di sini ada berupa contoh gambar rumah dan gundukan tanah, lalu di atasnya lepas langit. Yang ke-9 ada high-key fotografi. High-key fotografi adalah teknik fotografi yang menekankan pada penggunaan warna cerah atau putih pada gambar. Teknik ini biasanya digunakan untuk menciptakan suasana ceria dan menyenangkan di dalam foto. Fotografer harus memastikan bahwa objek atau latar belakang dalam foto memiliki warna dan tidak terlalu banyak detail. Sebagai contohnya, jika fotografer ingin mengambil foto dari sebuah bangunan, maka harus dipastikan bahwa bangunan tersebut memiliki warna cerah dan tidak terlalu banyak ornamen yang mengganggu. Teknik high-key juga dapat digunakan untuk menciptakan suasana menyenangkan pada foto potret dan memastikan bahwa latar belakang memiliki warna terang. Di sini ada berupa contoh gambar kucing dan latar belakangnya berwarna putih. Selanjutnya yang ke-10 ada panoramik. Panoramik fotografi adalah teknik fotografi yang menangkap gambar dengan lebar yang lebih luas dari apa yang dapat ditangkap oleh lensa kamera secara normal. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan lensa yang memiliki sudut pandang yang lebih luas atau dengan menggabungkan beberapa gambar yang diambil dari berbagai sudut ke dalam satu gambar panoramik. Foto panoramik biasanya dipakai untuk menangkap pemandangan atau lingkungan yang sangat luas. Di sini ada gambar pegunungan dan berupa air laut. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis fotografi. Izinkan saya menjelaskannya, yaitu yang pertama ada potret. Kita bisa menangkap gambar dengan lebih secara tegak yang tiga landscape. Yang kedua ada fashion. Yang ketiga fotografi pernikahan. Yang keempat travel. Yang kelima jurnalistik. Yang keenam landscape. Yang ketujuh fotografi aerial. Yang kedelapan produk. Yang kesembilan arsitektur. Yang ke-10 makanan. Yang ke-11 pet fotografi. Yang ke-12 fine art. Yang ke-13 iklan and advertising atau advertising fotografi. Yang ke-14 sport fotografi. Yang ke-15 scientific atau specialty fotografi. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh gambar kamera yang telah saya ambil dari beberapa artikel atau Google yang dapat saya jelaskan di sini. Yang kedua ada gambar tumbuhan, fotografi tumbuhan. Yang pertama ada gambar dedaunan yang sudah ada titik air atau dari siraman air tersebut. Yang kedua ada contoh bunga matahari. Lalu selanjutnya di sini ada berupa gambar alam
Yang pertama, tumbuhan dan pegunungan langit-langit. Yang kedua, ada gambar air laut yang berupa bentuk laut. Yang ketiga, bunga-bunga yang sangat cantik. Yang keempat, awan yang mendung dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Ya, materinya fotografi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Izinkan saya untuk menutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I'll say goodbye soon, though it's the end of the world. Don't blame yourself now, and if